Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Ramadhani Taufik. Jadi saya ingin membuat tugas pembelajaran tentang seorang konselor. Jadi klien saya sendiri itu teman saya, namanya Ririn Putri Mira. Selamat menonton. Jadi Ririn, kamu boleh ceritain apa saja yang kamu rasakan akhir-akhir ini, gejala apa saja yang kamu lewatin akhir-akhir ini, dan masalah apa saja yang terakhir-terakhir ini sering kamu lewatin. Kamu boleh ceritain semuanya ke saya, kamu gak usah takut. Sebisa mungkin saya pasti akan menjaga rahasia kamu. Jadi saya akhir-akhir ini merasa seperti saya takut dan khawatir yang berlebihan karena di masa pandemi ini saya sangat takut tertular penyakit dan juga saya susah tidur karena saya banyak memikirkan sesuatu, seperti halnya kenapa banyak yang tidak peduli sama saya dan saya juga tidak punya teman dan saya juga merasa sangat kesepian. Dan juga pola makan saya yang terganggu karena di rumah aja kan. Saya sering makan kayak gitu dan jadi berat badan saya tuh kan juga bertambah dan juga fisik saya tuh juga terganggu. Saya seperti sakit kepala yang berlebihan. Berarti fisik kamu kayak gangguan fisiknya menurun gitu. Iya, lemah dan juga saya juga sakit perut. Dan saya mau tanya apa solusi yang bisa saya terapkan agar ini tidak terjadi di saya lagi. Terima kasih. Jadi menurut saya apa yang harus kamu lakukan ke depan tuh, jadi pandemi ini nggak cuman membuat kita sakit fisik aja, tapi kayak kita banyak juga orang-orang yang merasakan sakit mental akibat tekanan. Itu akibat isolasi sosial kan, kita waktu itu tuh menjalani adanya isolasi sosial, social distancing itu. Jadi karena kita sebagai manusia pasti membutuhkan kehidupan sosial, makanan sosial kita tuh pasti butuh. Jadi pasti itu nggak wajar kita merasakan stres, itu wajar. Jadi menurut saya kamu harus bisa lebih melakukan kendali terhadap diri kamu sendiri. Seperti kamu harus bisa mengendalikan kalau kamu tuh nggak harus memikirkan hal-hal yang aneh, kamu nggak memikirkan ke depan bagaimana. Jadi kamu tuh nggak perlu memikirkan ke depan tuh bagaimana, bulan depan, tahun depan, atau ke depan tuh bagaimana, nggak perlu. Kamu perlu melakukan pikiran untuk ke depan, tapi tidak dengan pikiran-pikiran yang akan membuat kamu stres. Karena kamu harus fokus sama apa yang kamu jalani saat ini. Karena bagaimanapun kamu harus bisa membuat jeda. Nih poin yang selanjutnya, kamu harus bisa membuat jeda. Kayak kamu tuh harus bisa memberikan jeda rutinitas kamu yang dulu sama yang sekarang. Karena mau bagaimanapun kamu harus bisa melewati pandemi ini. Kayak kamu jangan melakukan pikiran-pikiran yang membuat diri kamu tuh stres. Kamu tuh harus berhenti membanding-bandingkan. Seperti dulu sebelumnya ada pandemi ini sama sesudah adanya pandemi ini, kamu harus bisa berhenti membandingkan. Misalnya dulu kamu bisa bertemu dengan teman-teman, sekarang tidak. Dulu kamu bisa berlibur sama keluarga, sekarang tidak. Itu kamu harus berhenti membanding-bandingkan seperti itu. Atau kamu membandingkan pendapatan keluarga kamu yang dulu sama sekarang, itu kamu harus berhenti. Selanjutnya tuh kamu bisa mencari sisi positif dalam diri kamu. Kan kamu selama adanya pandemi ini kamu bakalan banyak waktu di rumah, kamu bakalan mempunyai waktu lebih banyak untuk istirahat. Nah, jadi kamu bisa gunakan ini baik-baik sebagai untuk mencari sisi positif kamu. Siapa sih aku, bagaimana aku, apa aku selama ini, apa yang aku lakukan sudah benar, apa yang aku lakukan selama ini salah. Jadi kamu bisa mencari sisi positif dalam diri kamu, bukan kamu gunakan untuk terus-terusan larut dalam pikiran kamu yang membuat diri kamu tuh tertekan, yang mengakibatkan kamu akan menjadi stres seperti yang kamu rasakan ini. Jadi kesehatan kamu bakalan menurun, kamu bakalan sering sakit kepala, kamu bakalan sering sakit perut, karena itu pikiran-pikiran kamu tuh terus-terusan numpuk dan terus-terusan bertambah, kamu tidak bisa mengendalikan. Jadi di poin selanjutnya itu ada terhubung. Walaupun selama pandemi ini kita mempunyai batasan sosial, yaitu isolasi sosial tuh,
kita tuh harus bisa tetap terhubung sosial kita dengan teman-teman kita yang lain. Ya, walaupun secara virtual, ya tapi kamu tetap harus bisa menjalani komunikasi terhadap teman-teman kamu. Nggak harus teman-teman kamu kan punya banyak waktu tuh di rumah. Kamu bisa melakukan komunikasi terhadap orang tua kamu lebih terbuka, ceritakan apa-apa masalah yang kamu hadapi, seperti itu. Jadi, walaupun kamu di rumah aja, kamu tetap ada terhubung antara sosial antara kamu dan orang lain. Kamu tidak sendiri. Itulah yang membuat kamu tadi merasa kesepian, kamu merasa sendirian, kamu merasa tidak ada yang peduli. Itu sebabnya. Jadi Ririn, mulai saat ini kamu harus lebih bisa menemukan cara baru kamu untuk menghilangkan stres. Kalau dulu sebelum adanya pandemi ini kamu menghilangkan stres kamu dengan ngumpul bareng teman-teman, karena ya seperti itu. Sekarang kita sudah mengalami jeda aktivitas dari aktivitas yang dulu jarang kita lakukan sampai sekarang udah sering kita lakukan. Jadi Ririn, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kamu tetap harus jaga pola makan, pola tidur, pola kesehatan kamu supaya menjadi lebih baik. Terima kasih atas saran-sarannya. Saya harap saya bisa lebih baik ke depannya lagi dan saya bisa menerapkan itu semua dan saya juga bisa mengatasi masalah saya sendiri. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.